お元気ですか? Understand how crypto exchanges work. With J-Coin. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata cryptocurrency? Mungkin Bitcoin, Ethereum, atau mungkin pertukaran mata uang digital yang revolusioner. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang menarik di balik bursa kripto, tempat di mana mata uang virtual diperdagangkan dengan dinamika yang begitu cepat dan kompleks. Di tengah lonjakan minat terhadap investasi digital, bursa kripto telah menjadi poros utama bagi jutaan investor untuk membeli dan menjual cryptocurrency. Sebagai platform digital, bursa kripto memfasilitasi pertukaran mata uang virtual, seperti Bitcoin, Ethereum, dan ribuan lainnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk membedakan antara bursa kripto sebagai tempat perdagangan dan dompet kripto sebagai sarana penyimpanan. Bursa kripto memungkinkan pengguna untuk aktif bertransaksi, sementara dompet kripto digunakan untuk menyimpan aset kripto secara aman. Hey baby! Salam sejahtera, para pemula dalam dunia cryptocurrency dan Anda yang sudah lama berkecimpung di dalamnya. Saya Janu, yang selalu menemani Anda untuk memberikan informasi menarik dan informatif tentang dunia kripto dan perkembangan teknologi blockchain. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi secara mendalam tentang apa itu bursa kripto, bagaimana mereka bekerja, dan faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan saat memilih bursa yang tepat untuk investasi Anda. Mari kita mulai. Pro dan kontra bursa kripto. Keuntungan menggunakan bursa kripto. Salah satu keuntungan utama menggunakan bursa kripto adalah kemudahannya bagi pengguna baru untuk memulai investasi dalam cryptocurrency. Bursa kripto biasanya menawarkan antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membeli, menjual, dan menukar berbagai mata uang digital. Proses pendaftaran yang sederhana dan panduan yang tersedia juga membantu mengurangi hambatan bagi mereka yang baru memasuki dunia ini. Bursa kripto yang diatur dapat memberikan rasa aman kepada pengguna dengan menetapkan standar operasional yang jelas. Regulasi yang baik membantu memastikan bahwa platform tersebut mematuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi, serta memperkenalkan prosedur untuk melindungi dana pengguna dari risiko internal dan eksternal. Beberapa bursa kripto juga menyediakan layanan pelaporan pajak yang terintegrasi, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses laporan keuangan dan formulir pajak yang diperlukan untuk pelaporan pajak kripto mereka. Hal ini mempermudah pengguna untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka yang terkait dengan transaksi cryptocurrency. Kerugian menggunakan bursa kripto. Salah satu risiko utama menggunakan bursa kripto adalah rentan terhadap keamanan. Banyak bursa telah menjadi target peretasan dan serangan cyber yang mengakibatkan kehilangan besar bagi pengguna. Meskipun banyak bursa telah meningkatkan keamanan mereka, risiko tetap ada, terutama bagi pengguna yang menyimpan dana mereka dalam dompet kustodian bursa. Selain itu, jika sebuah bursa kripto tiba-tiba tutup atau diambil alih, pengguna sering mengalami kesulitan dalam mengakses dana mereka. Proses penarikan yang lambat atau bahkan kehilangan akses sepenuhnya ke dana, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pengguna. Penting bagi pengguna untuk mempertimbangkan penggunaan dompet pribadi untuk mengendalikan kunci privat mereka. Dompet kustodian bursa, meskipun nyaman untuk perdagangan aktif, meninggalkan kendali atas aset di tangan pihak ketiga. Dengan menggunakan dompet pribadi yang Anda kendalikan sepenuhnya, Anda dapat memastikan bahwa Anda memiliki kontrol penuh atas keamanan dan akses ke aset kripto Anda. Jenis-jenis bursa kripto. 1. Bursa terpusat. Bursa terpusat adalah platform perdagangan cryptocurrency yang dioperasikan oleh entitas pusat. Di bursa terpusat, semua aktivitas perdagangan dilakukan melalui server dan infrastruktur yang dikendalikan oleh pihak tertentu, seperti perusahaan atau organisasi. Cara kerja umumnya melibatkan proses pendaftaran, verifikasi identitas, dan penyimpanan dana pengguna dalam dompet kustodian bursa. Kelebihannya termasuk likuiditas yang tinggi, eksekusi transaksi yang cepat, dan dukungan pelanggan yang lebih terstruktur. Namun, kelemahannya adalah risiko keamanan yang meningkat, karena pengguna harus menyimpan dana mereka di platform yang dapat menjadi target serangan cyber. Contoh bursa terpusat seperti Binance, Coinbase, dan Kraken. 2. Bursa terdesentralisasi, DEX. Bursa terdesentralisasi atau DEX, berbeda dari bursa terpusat, karena tidak bergantung pada entitas tunggal untuk menyimpan dana atau mengelola proses perdagangan.
DEX memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi langsung antara satu sama lain secara peer-to-peer, seringkali menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengandalkan kontrak cerdas. Keamanan yang ditawarkan lebih tinggi, karena pengguna memiliki kendali langsung atas dana mereka, tanpa perlu menyimpannya di dompet kustodian bursa yang rentan terhadap serangan. Tantangan dari DEX meliputi likuiditas yang lebih rendah, dibandingkan dengan bursa terpusat dan kurangnya dukungan untuk perdagangan langsung fiat-to-crypto. Namun, keuntungannya termasuk privasi yang lebih besar, keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana, dan kemandirian dari otoritas sentral. Contoh bursa terdesentralisasi seperti Uniswap, SushiSwap, dan PancakeSwap. 3. Bursa kripto hibrida. Bursa kripto hibrida menggabungkan elemen-elemen dari bursa terpusat dan DEX. Konsepnya adalah untuk menyediakan fleksibilitas yang lebih besar bagi pengguna, dengan mempertahankan tingkat keamanan dan likuiditas yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh bursa terpusat dan DEX, seperti masalah keamanan atau likuiditas. Potensi keuntungannya termasuk pengalaman pengguna yang lebih baik, fleksibilitas dalam pilihan trading, dan integrasi yang lebih baik dengan sistem keuangan tradisional. Contoh bursa kripto hibrida seperti KuCoin, Huobi, dan Gate.io. Penting untuk dicatat bahwa contoh-contoh nama bursa ini hanya representatif dari masing-masing jenis bursa kripto dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi investasi. Setiap bursa memiliki karakteristik unik dalam cara mereka beroperasi dan layanan yang mereka tawarkan kepada pengguna. Cara kerja pertukaran kripto. 1. Proses penyimpanan dan pemrosesan pesanan. Pertukaran kripto mengelola aset pengguna dan proses pesanan melalui infrastruktur yang kompleks. Setiap pertukaran biasanya memiliki dua komponen utama, yaitu dompet kustodian dan sistem pemrosesan pesanan. Dompet kustodian adalah tempat di mana pertukaran menyimpan aset pengguna. Ini seringkali menggunakan teknologi keamanan tinggi untuk melindungi dana pengguna dari akses yang tidak sah. Selain itu, dompet kustodian juga bertanggung jawab untuk mengelola proses deposit dan penarikan aset digital. Sistem pemrosesan pesanan adalah sistem yang bertugas untuk memfasilitasi perdagangan antara pengguna. Ketika pengguna menempatkan pesanan, seperti pembelian atau penjualan cryptocurrency, sistem ini mengatur dan memproses pesanan tersebut. Ini melibatkan pencocokan pesanan dari pembeli dan penjual yang sesuai, serta mengeksekusi transaksi secara efisien. 2. Pelaksanaan pesanan. Pelaksanaan pesanan adalah tahapan di mana pesanan perdagangan dikonfirmasi dan dieksekusi. Setelah pesanan dipasangkan dengan pesanan yang sesuai, sistem akan segera mengeksekusi transaksi berdasarkan harga dan kondisi pasar saat itu. Proses ini berlangsung dengan cepat untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan keinginan pengguna. 3. Penanganan likuiditas. Likuiditas merupakan faktor penting dalam pertukaran kripto untuk memastikan tersedianya volume perdagangan yang mencukupi. Pertukaran menggunakan strategi dan alat untuk memelihara likuiditas, seperti market makers, agar memenuhi permintaan trading dengan lancar. Hal ini membantu menjaga agar harga tetap stabil dan transaksi dapat dilakukan dengan mudah. 4. Proses penyimpanan aset. Pertukaran kripto menawarkan berbagai cara untuk menyimpan aset pengguna. Dompet kustodian menyediakan kemudahan akses dan manajemen aset, namun seringkali rentan terhadap serangan cyber. Sebagai alternatif, penyimpanan dingin atau cold storage digunakan untuk menyimpan sebagian besar aset di luar jangkauan internet, mengurangi risiko keamanan. Pengguna sering disarankan untuk menggunakan kombinasi dari keduanya untuk keamanan maksimal. Cara lain untuk berdagang kripto. 1. Aplikasi investasi. Aplikasi investasi telah menjadi populer sebagai alternatif untuk membeli dan menjual kripto dengan mudah. Platform seperti Coinbase, Binance, Kraken, dan eToro menawarkan antarmuka yang ramah pengguna untuk melakukan transaksi dengan cryptocurrency. Pengguna dapat membeli atau menjual berbagai jenis kripto langsung dari ponsel mereka dengan hanya beberapa kali klik. Kelebihan utama dari aplikasi investasi ini adalah kemudahan penggunaan dan aksesibilitas yang lebih besar bagi investor retail. 2. Uang tunai dan aplikasi pembayaran. Peran PayPal, Venmo, dan Cash App dalam ekosistem cryptocurrency telah mengubah cara orang berdagang dan menggunakan aset digital. PayPal, misalnya, memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum langsung dari aplikasi mereka. Venmo, yang juga dimiliki oleh PayPal, menawarkan fitur serupa untuk transaksi kripto. Sementara Cash App, yang dikembangkan oleh Square Inc., telah menjadi salah satu platform populer untuk pembelian dan penjualan Bitcoin. 3. Over-the-counter atau OTC dan peer-to-peer trading. OTC dan P2P trading merupakan cara alternatif untuk berdagang kripto di luar bursa tradisional.
OTC trading melibatkan transaksi langsung antara pembeli dan penjual tanpa melalui bursa publik, seringkali untuk jumlah yang besar. Sementara itu, P2P trading memungkinkan individu untuk membeli dan menjual kripto secara langsung satu sama lain, seringkali menggunakan platform online yang memfasilitasi pertemuan dan kesepakatan. Aplikasi pembayaran ini memperluas aksesibilitas kripto ke pengguna yang mungkin tidak familiar dengan pertukaran kripto tradisional. Mereka juga seringkali menyediakan fitur pengiriman uang dan transaksi sehari-hari lainnya dengan cryptocurrency, memperluas penggunaan aset digital di luar investasi tradisional. Memilih bursa kripto yang tepat. Memilih bursa kripto yang tepat merupakan langkah penting untuk memastikan pengalaman trading yang baik dan aman. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Yurisdiksi dan regulasi. Pentingnya memilih bursa yang sesuai dengan yurisdiksi Anda, tidak hanya untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk melindungi hak-hak Anda sebagai pengguna. Bursa yang diatur cenderung memiliki standar keamanan dan privasi yang lebih tinggi, serta menyediakan mekanisme resolusi sengketa yang dapat diandalkan. 2. Likuiditas. Volume perdagangan atau likuiditas adalah faktor kunci yang mempengaruhi pengalaman trading Anda. Bursa dengan likuiditas tinggi cenderung menawarkan eksekusi transaksi yang lebih cepat dan harga yang lebih baik. Likuiditas yang baik juga memungkinkan Anda untuk membeli dan menjual kripto dengan volume yang besar, tanpa terlalu mempengaruhi harga pasar. 3. Jenis kripto yang tersedia. Memilih bursa dengan berbagai jenis kripto yang tersedia, penting untuk memenuhi kebutuhan investasi Anda. Beberapa bursa mungkin menawarkan ribuan kripto yang berbeda, sementara yang lain fokus pada kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Pastikan bursa yang Anda pilih memiliki kripto yang ingin Anda perdagangkan. 4. Biaya. Jenis biaya yang dikenakan oleh bursa kripto dapat bervariasi, termasuk biaya transaksi, biaya penarikan, dan biaya deposit. Penting untuk memahami struktur biaya ini dan memilih bursa yang sesuai dengan kebutuhan Anda, terutama jika Anda melakukan trading dengan volume besar atau frekuensi tinggi. 5. Keamanan. Keamanan adalah aspek kritis dalam memilih bursa kripto. Pastikan bursa memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti verifikasi 2 faktor atau 2FA, penyimpanan aset dalam dompet dingin atau cold wallet, dan audit keamanan secara berkala. Pelajari juga sejarah keamanan bursa terkait insiden peretasan atau kebocoran data sebelumnya. Perbedaan antara bursa kripto dan dompet kripto. 1. Bursa kripto. Bursa kripto adalah platform online tempat pengguna dapat membeli, menjual, dan menukar cryptocurrency. Ini adalah pasar di mana pengguna dapat berinteraksi dengan mata uang digital lainnya dan melakukan perdagangan berdasarkan harga pasar saat ini. Beberapa karakteristik bursa kripto termasuk berikut. Definisi. Bursa kripto adalah platform perdagangan digital yang menghubungkan pembeli dan penjual cryptocurrency. Fungsi. Memberikan akses ke pasar cryptocurrency, memfasilitasi perdagangan, menyimpan dana pengguna, dompet kustodian, dan menyediakan likuiditas. Perbedaan dengan dompet kripto. Bursa kripto lebih fokus pada perdagangan aktif dan likuiditas pasar. Pengguna tidak memiliki kontrol langsung atas kunci privat mereka, karena dana disimpan di dompet kustodian bursa yang dikelola oleh pihak ketiga. 2. Dompet kripto. Dompet kripto adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima cryptocurrency. Dompet ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol kunci privat mereka sendiri yang diperlukan untuk mengakses dan mengelola aset kripto. Beberapa aspek penting tentang dompet kripto meliputi berikut. Definisi. Dompet kripto adalah alat untuk menyimpan dan mengelola kunci privat yang diperlukan untuk mengakses cryptocurrency. Fungsi. Menyimpan kripto dengan aman, memfasilitasi transaksi, mengontrol akses ke aset, dan memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima cryptocurrency. Keamanan. Dompet kripto dapat berupa dompet perangkat keras yang lebih aman atau dompet perangkat lunak dengan tingkat keamanan yang bervariasi. Pengguna bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kunci privat mereka sendiri. Peranannya dalam menyimpan aset kripto. Dompet kripto memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas aset mereka, mengurangi risiko kehilangan karena peretasan atau insiden bursa. Memahami perbedaan antara bursa kripto dan dompet kripto itu penting untuk mengelola cryptocurrency dengan aman dan efisien. Dengan memilih kombinasi yang tepat antara bursa kripto untuk perdagangan aktif dan dompet kripto untuk penyimpanan jangka panjang, pengguna dapat mengoptimalkan pengalaman mereka dalam ekosistem cryptocurrency. FAQ, pertanyaan yang sering diajukan.
Bisakah saya mulai berdagang mata uang kripto melalui bursa saham di Indonesia? Tidak, Anda tidak dapat mulai berdagang mata uang kripto melalui bursa saham di Indonesia. Bursa saham di Indonesia hanya melakukan perdagangan untuk ekuitas, saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya yang diatur oleh Otoritas Pasar Modal seperti Bursa Efek Indonesia atau BI. Perdagangan mata uang kripto dilakukan melalui bursa khusus untuk aset kripto yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti di Indonesia. Apakah diperbolehkan berdagang di bursa kripto di Indonesia? Ya, saat ini tidak ada pembatasan untuk berdagang atau berinvestasi melalui bursa kripto di Indonesia. Bursa kripto yang resmi dan sudah terdaftar di Bapepti, seperti Indodax, Toko Kripto, dan Pintu, adalah platform yang diakui untuk melakukan perdagangan mata uang kripto di Indonesia. Apakah bursa kripto mengenakan biaya kepada penggunanya? Ya, umumnya semua jenis bursa kripto mengenakan biaya saat melakukan perdagangan. Jenis biaya yang umum termasuk biaya transfer dana, ke, atau dari akun bank pengguna, biaya maker atau taker, dan biaya transaksi tertentu, berdasarkan volume perdagangan. Bisakah mata uang kripto dikonversi menjadi mata uang fiat melalui bursa? Tentu saja. Pengguna dapat menggunakan bursa kripto untuk mengonversi mata uang kripto mereka menjadi mata uang fiat, atau sebaliknya, kapan saja. Dokumen apa saja yang saya perlukan untuk membuka akun di bursa kripto? Untuk membuka akun di bursa kripto, umumnya Anda akan diminta untuk menyediakan rincian dasar, seperti nama lengkap, alamat, email, tanggal lahir, dan salinan foto identifikasi diri. Dokumen identifikasi yang biasanya diminta termasuk KTP, kartu tanda penduduk, SIM, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen identifikasi lain yang diterima secara internasional. Pastikan untuk memeriksa persyaratan KYC, Know Your Customer, dari bursa kripto yang bersangkutan, karena persyaratan dapat bervariasi. Dengan informasi ini, pengguna akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses dan regulasi yang terkait dengan perdagangan mata uang kripto di Indonesia. Conclusion. Menggunakan bursa kripto, menawarkan kemudahan akses ke pasar mata uang digital global dengan likuiditas tinggi dan berbagai pilihan aset. Namun, hal ini juga menghadirkan risiko yang terkait keamanan, volatilitas harga, dan biaya perdagangan yang dapat mempengaruhi hasil investasi Anda. Poin utama dari pro dan kontra menggunakan bursa kripto. Pro. Akses mudah ke pasar global 24/7. Likuiditas tinggi memungkinkan eksekusi cepat. Berbagai macam aset digital untuk dipilih. Potensi untuk keuntungan besar dalam jangka pendek. Kontra. Risiko keamanan yang tinggi terkait dengan peretasan dan kehilangan dana. Volatilitas harga yang tinggi dapat menyebabkan kerugian besar. Biaya perdagangan yang bervariasi dapat mengurangi hasil investasi. Tergantung pada platform pihak ketiga untuk keamanan dana. Memilih bursa kripto yang tepat sangat penting untuk kesuksesan dan keamanan investasi Anda. Pertimbangkan faktor seperti reputasi platform, keamanan, biaya perdagangan, dan berbagai aset yang ditawarkan. Selalu lakukan riset dan pilih platform yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan Anda. Di sini, saya ada beberapa pertanyaan atau diskusi kepada penonton J-Coin. 1. Apakah Anda lebih memilih menggunakan bursa kripto dengan biaya perdagangan rendah atau platform dengan fitur keamanan yang lebih kuat? 2. Bagaimana pengalaman Anda dengan volatilitas harga dalam perdagangan mata uang kripto? 3. Apa pertimbangan utama Anda dalam memilih bursa kripto untuk berinvestasi? Kami ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda. Silakan berikan komentar Anda di bawah. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang perdagangan mata uang kripto, berlanggananlah channel kami untuk konten edukatif lebih lanjut. Jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan video ini kepada mereka yang juga tertarik dalam dunia bursa kripto. Terima kasih telah menonton. Bye. Something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours.